Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Titi Retnaningsih dengan NIM 2019-30-315 dari D3 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Latar belakang masalah yang pertama, pemerintahan daerah diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban yang menggunakan sistem akuntansi yang diatur oleh pemerintah yang bersifat mengikat seluruh pemerintah daerah. Tahun 2010 terbit Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual sebagai pengganti PP Nomor 24 Tahun 2005. PP Nomor 71 Tahun 2010 mengenai standar akuntansi pemerintah berbasis akrual menghasilkan perubahan yang signifikan dalam hal sistem pelaporan keuangan yang ada di negara Indonesia, yakni suatu perubahan yang berbasis kas untuk dirubah menjadi basis akrual penuh dalam transaksi keuangan pemerintah, dimaksudkan agar dapat menciptakan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam upayanya untuk mengelola keuangan negara yang baik. Latar belakang kedua yaitu kompetensi dan bakat dasar energi manusia menentukan keberhasilan suatu institusi selaras dengan tujuan dan maksud lembaga atau institusi dengan menggunakan standar kemampuan yang sebelumnya sudah ditentukan dan ditetapkan. Kompetensi yang dipunyai salah satu seorang karyawan maupun pegawai dengan cara perseorangan patut mampu mensupport penerapan visi serta tujuan institusi, yaitu jalur dalam menaikkan efektivitas institusi itu sendiri. Yang ketiga yaitu laporan keuangan yang disajikan mampu membuktikan informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Laporan keuangan yang menjadi prasarana dan prasarana infrastruktur informasi keuangan paling utama dalam pihak-pihak luar. Mutu penjelasan laporan keuangan ini adalah di mana penjelasan laporan keuangan yang dihidangkan mampu membuktikan informasi yang jelas. Untuk selanjutnya yaitu batasan masalah. Peneliti membatasi masalah ini yaitu penerapan standar akuntansi pemerintahan, penyusunan rekening keuangan secara akrual belum sepenuhnya sesuai dengan PSAP PP Nomor 71 Tahun 2010 dan kompetensi sumber daya manusia dalam penyusunan laporan keuangan dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Untuk berikutnya yaitu rumusan masalah ada dua. Yang pertama, bagaimana penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dalam menyusun laporan keuangan sudah sesuai dengan konsep akrual dalam PSAP Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Rumusan masalah yang kedua, bagaimana kompetensi sumber daya manusia untuk menyusun laporan keuangan sehingga menjadi kualitas laporan keuangan yang tepat. Untuk selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dalam menyusun laporan keuangan sudah sesuai dengan konsep akrual pada PP Nomor 71 Tahun 2010. Yang kedua, mengetahui apakah kompetensi sumber daya manusia dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan kualitas laporan keuangan yang baik. Berikutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat untuk teoritis. Temuan penelitian ini kemungkinan akan berkontribusi pada pertumbuhan literatur akuntansi sektor publik dengan memberikan wawasan dan pengetahuan lebih lanjut tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan yang akurat dan sesuai. Untuk manfaat praktis, sebagai bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran bisa dengan cara mempelajari melihat hasil penelitian ini, diharapkan meningkatkan pembinaan dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap laporan keuangan, dan penelitian ini bermanfaat dapat menambah pengetahuan mengenai penerapan standar akuntansi pemerintahan. Tinjauan pustaka yang pertama yaitu teori entitas. Istilah pelaporan masuk dalam perundang-undangan melalui penjelasan dari UU Nomor 1 Tahun 2000 Pasal 10 Ayat 2 dan Ayat 3 tentang perbendaharaan negara yang berbunyi,
Tiap-tiap kementerian negara atau lembaga merupakan entitas pelaporan yang tidak wajib menyelenggarakan akuntansi, tetapi wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Definisi akuntansi, suatu sistem informasi yang membuat dan memberikan laporan keuangan kepada para pengguna informasi akuntansi. Dengan ini dapat dihasilkan kesimpulan bahwa akuntansi ini didefinisikan sebagai informasi yang menyusun serta menyampaikan laporan keuangan pada pihak yang membutuhkan informasi akuntansi tersebut. Yang ketiga yaitu standar akuntansi pemerintahan, yaitu laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, dan menyeluruh kepada pengguna laporan keuangan. Standar akuntansi pemerintahan ini didefinisikan sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang dijalankan agar dapat melakukan penyusunan penyajian laporan keuangan pemerintah. Dengan terdapatnya standar akuntansi ini, manfaat ini ialah laporan keuangan yang didapatkan ini berguna untuk menyajikan informasi yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Untuk selanjutnya, akuntansi berbasis akrual. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Untuk selanjutnya, standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual berdasarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 8 mengenai standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Berdasarkan dalam perspektif ini, akuntansi berperan sebagai pelaporan keuangan yang sebagai suatu kesatuan usaha, bukan sebagai pemilik. Untuk selanjutnya yaitu kompetensi sumber daya manusia. Kompetensi sumber daya manusia kompetensi sebagai kemampuan seseorang dalam menghasilkan sesuatu pada tingkat yang memuaskan di tempat kerja, termasuk diantaranya kemampuan untuk berkarir, berpikir, seseorang mentransfer dan mengaplikasikan keterampilan dan pengetahuan tersebut di dalam situasi yang baru dan meningkatkan manfaat yang disepakati. Untuk selanjutnya yaitu kualitas laporan keuangan, yaitu di mana hasil akhir dari proses akuntansi yang dapat memberikan informasi keuangan untuk mudah dipahami dan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi pada masa yang akan mendatang. Kualitas tinggi diperlukan untuk menjaga perekonomian yang efisien dan dapat memberikan untuk menjaga perkembangan lebih untuk kedepannya. Ini dapat menjelaskan bahwa SAP berbasis akrual ini adalah sebagai standar akuntansi pemerintahan yang di dalamnya mengakui ekuitas utang dan beban dan pendapatan yang ada pada pelaporan keuangan secara akrual. Penelitian terdahulu yaitu yang pertama ada Yakin Jatmiko tahun 2018 dan Hendra tahun 2020, di mana dalam menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas dibutuhkan sumber daya manusia atau SDM yang memahami dalam akuntansi pemerintah. Sarana pembuktian bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah untuk bisa mendorong aparat pemerintah dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang dihasilkan merupakan laporan keuangan yang berkualitas. Untuk mengetahui laporan keuangan yang berkualitas, laporan keuangan dengan basis akrual mempunyai pengaruh dalam penyusunan dan menghasilkan kualitas laporan keuangan. Pada para Nanda tahun 2016 dan Dagong 2013, pemahaman akuntansi staf kebendaharaan pemerintah daerah penting terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Pacitan. Hal tersebut dikarenakan pemahaman akuntansi merupakan kemampuan dasar yang dibutuhkan untuk menerapkan standar akuntansi pemerintahan. Metode penelitian. Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini ada dua jenis data. Yang pertama, data kualitatif, di mana data kualitatif ini peneliti
yang sebelumnya sudah dilakukan pengelolaan atau bentuk dalam uraian yang memaparkan sifat atau karakteristik. Data kualitatifnya yaitu PP 71 tahun 2010 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Data yang kedua yaitu data kuantitatif, di mana peneliti sebagai data yang dinyatakan dibentuk angka dan dihasilkan atas pengukuran dan perhitungan. Data kuantitatif tersebut adalah laporan realisasi anggaran dan laporan operasional BKPSDM Kabupaten Karanganyar. Untuk objek penelitian sendiri, peneliti berpenelitian di BKPSDM Kabupaten Karanganyar. Sumber data yang dipakai yaitu data primer, kuesioner, dan wawancara kepada pegawai BKPSDM bagian staf keuangan atau pegawai keuangan. Data sekundernya yaitu laporan keuangan BKPSDM meliputi laporan realisasi anggaran dan laporan operasional. Untuk teknik pengumpulan data sendiri yaitu ada teknik wawancara dan teknik dokumentasi, di mana teknik wawancara dilakukan langsung melalui wawancara dengan pihak bagian staf keuangan di BKPSDM Kabupaten Karanganyar. Metode analisis data yang pertama yaitu melakukan pengumpulan data terkait gambaran bagaimana penerapan standar akuntansi pemerintahan atau SAP dalam penyusunan laporan keuangan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar. Data yang diperoleh seperti laporan realisasi anggaran dan laporan operasional yang terdiri dari komponen akun penggunaan anggaran dan belanja. Kemudian melakukan wawancara dengan pihak BKPSDM khususnya terkait laporan keuangan. Setelah itu dilakukan penarikan kesimpulan dan melakukan penganalisis data. Untuk perhitungan kompetensi sumber daya manusia dilakukan dengan mengukur indikator terkait pengetahuan, keterampilan, serta sikap sesuai dengan keputusan Kepala BKN nomor 46A tahun 2007 diukur menggunakan skala rating, di mana skor penilaian menggunakan scoring jumlah pertanyaan 5, jumlah pilihan 3, skor tertinggi yaitu 3, dan skor terendah yaitu 1. Untuk skor tertinggi dari seluruh jawaban dibagi jumlah pertanyaan dikali dengan skor jawaban tertinggi. Range yaitu dengan skor pertanyaan tertinggi dikurangi skor terendah. Jadi, kriteria objektif dikatakan baik jika jawaban responden lebih dari 68,5% dan dikatakan kurang baik jika responden kurang dari 68,5%. Untuk kualitas laporan keuangan pemerintah daerah diukur dengan menggunakan 4 indikator yaitu relevan, andal, dan dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Dengan pertanyaan skor penilaian menggunakan scoring, jumlah pertanyaan 5, jumlah pilihan 3. Skor tertinggi yaitu 3 dengan pilihan jawaban iya, skor terendah yaitu 1 dengan jawaban tidak. Untuk skor tertinggi dari seluruh jawaban dibagi jumlah pertanyaan dikali skor jawaban tertinggi. Untuk range yaitu dengan skor tertinggi dikurangi skor terendah. Jadi, kriteria objektif dikatakan baik jika jawaban responden lebih dari 68,5% dan dikatakan kurang baik apabila jawaban responden kurang dari 68,5%.